Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Kartu merah Muhammad Ferrari dan gagalnya Indonesia di Piala AFF 2024. Kepemimpinan yang dipertanyakan. Erick Thohir berbicara setelah timnas Indonesia gagal di Asian Cup 2024. Evaluasi Shin Tae-yong sesuai kontrak. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kartu merah Muhammad Ferrari dan gagalnya Indonesia di Piala AFF 2024. Kepemimpinan yang dipertanyakan. Laga terakhir fase grup Piala AFF 2024 menjadi momen yang menyakitkan bagi timnas Indonesia. Harapan untuk lolos ke semifinal pupus setelah kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Kekalahan ini tak hanya membawa kekecewaan, tetapi juga menyisakan banyak evaluasi, terutama soal keputusan taktis dan emosi para pemain di lapangan. Salah satu insiden krusial yang menjadi sorotan adalah kartu merah yang diterima Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, di menit ke-42. Bek muda andalan Garuda itu dianggap melakukan pelanggaran berat setelah menyikut bek Filipina, Amani Aguinaldo, dalam duel udara. Keputusan wasit memberikan kartu merah langsung membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sepanjang sisa pertandingan. Situasi yang dimanfaatkan Filipina untuk mengunci kemenangan. Kesalahan besar seorang kapten. Sebagai pemain yang telah memiliki pengalaman di berbagai turnamen internasional, seperti Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia, Ferrari seharusnya mampu mengendalikan emosinya di momen-momen genting. Namun, tindakannya justru menjadi bumerang bagi tim. Sebagai kapten, ia diharapkan menjadi figur yang mampu menjaga ketenangan dan memberikan contoh positif bagi rekan-rekannya. Sayangnya, insiden ini memperlihatkan kelemahan Ferrari dalam mengemban tanggung jawab besar sebagai pemimpin di lapangan. Emosi yang tak terkontrol di laga sekrusial ini menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan banyak pembelajaran, baik secara teknis maupun mental. Seorang kapten bukan hanya harus memiliki kemampuan bermain yang baik, tetapi juga harus menjadi penenang dan pemimpin yang dapat menyatukan tim di situasi sulit. Dominasi Filipina setelah kartu merah. Bermain dengan keunggulan jumlah pemain, Filipina mulai mendominasi jalannya pertandingan. Meskipun Indonesia mencoba bertahan dengan disiplin, tekanan yang datang secara terus-menerus akhirnya membuahkan hasil untuk Filipina. Pada menit ke-63, mereka mendapatkan hadiah penalti setelah salah satu pemain bertahan Indonesia melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pemain Filipina, Christensen, berhasil mengeksekusi penalti tersebut dengan tenang, membawa Filipina unggul 1-0. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan, namun cukup untuk memastikan langkah Filipina ke semifinal dan mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen ini. Drama dan taktik mengulur waktu. Tidak hanya kartu merah dan penalti, laga ini juga diwarnai dengan drama yang melibatkan pemain Filipina. Di menit-menit akhir, mereka kerap menggunakan taktik mengulur waktu, termasuk melalui aksi kapten mereka, Amani Aguinaldo, yang beberapa kali terjatuh meskipun hanya terkena kontak ringan. Hal ini memancing emosi pemain Indonesia yang semakin frustrasi dengan keputusan wasit yang terkesan membiarkan hal tersebut terjadi. Namun, meski banyak drama terjadi, pada akhirnya Indonesia tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk menyamakan kedudukan. Ketidaksabaran dan ketidakefektifan serangan menjadi salah satu faktor kegagalan Garuda. Pertanyaan untuk Shin Tae-yong. Keputusan yang perlu dievaluasi. Gagalnya Indonesia melaju ke semifinal kembali memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satu keputusan yang paling banyak dipertanyakan adalah pemilihan Muhammad Ferrari sebagai kapten di turnamen ini. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang tepat bagi tim. Ferrari, meskipun memiliki kemampuan teknis yang baik, dikenal sebagai pemain yang kerap bermain keras dan sering kehilangan kontrol emosi. Banyak pihak merasa bahwa ada pemain lain yang lebih layak mengemban tanggung jawab besar sebagai kapten, seperti Asnawi Mangkualam yang lebih berpengalaman dan memiliki mentalitas lebih stabil. Selain itu, strategi Shin dalam rotasi pemain dan pendekatan taktik di turnamen ini juga mendapat kritik. Indonesia terlihat kesulitan menghadapi tekanan di laga-laga penting, dan keputusan-keputusan Shin dinilai kurang efektif dalam mengatasi situasi sulit di lapangan. Pelajaran untuk Muhammad Ferrari dan timnas Indonesia. Insiden ini harus menjadi pembelajaran besar bagi Muhammad Ferrari. Sebagai pemain muda, ia masih memiliki waktu untuk berkembang, baik dalam hal kemampuan bermain maupun kepemimpinan di lapangan. Namun,
Ia perlu menyadari bahwa menjadi kapten bukan hanya soal mengenakan ban di lengan, melainkan juga soal tanggung jawab besar untuk menjaga kestabilan tim, terutama di momen-momen genting. Ferrari harus belajar untuk mengontrol emosinya dan menjadi figur yang lebih bijaksana di lapangan. Hal ini tidak hanya penting bagi karirnya sebagai pemain, tetapi juga untuk masa depan timnas Indonesia yang membutuhkan pemimpin yang dapat diandalkan di level internasional. Masa depan timnas Indonesia. Kegagalan di Piala AFF 2024 seharusnya menjadi momentum bagi PSSI dan jajaran pelatih untuk mengevaluasi secara menyeluruh, mulai dari program pengembangan pemain hingga strategi tim di turnamen besar. Regenerasi pemain memang penting, tetapi tanpa kepemimpinan yang tepat dan strategi yang matang, hasil maksimal sulit diraih. Kegagalan ini juga menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah olahraga kolektif, di mana keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu atau dua individu, melainkan pada kerja sama tim yang solid. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan timnas Indonesia dapat bangkit dan tampil lebih baik di turnamen-turnamen berikutnya. Pada akhirnya, baik Muhammad Ferrari maupun Shin Tae-yong memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki diri. Ferrari harus menunjukkan bahwa ia mampu belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pemimpin yang lebih baik. Sementara Shin Tae-yong harus menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap agar kegagalan ini menjadi pijakan untuk kebangkitan di masa depan. Erick Thohir berbicara setelah timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup 2024. Evaluasi Shin Tae-yong sesuai kontrak. Perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 harus berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina di laga terakhir Grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, memastikan langkah Garuda terhenti di fase grup. Dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan, Indonesia finish di posisi ketiga klasemen Grup B, di bawah Vietnam dan Filipina, dan gagal melaju ke babak semifinal. Menanggapi hasil mengecewakan ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa posisi pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan dievaluasi. Erick menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pelatih sudah menjadi bagian dari kontrak kerja Shin, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan di turnamen besar. Evaluasi terhadap pelatih itu sudah tertulis di kontrak, dan itu akan kami lakukan, ujar Erick saat ditemui wartawan usai pertandingan. Evaluasi bukan untuk menyalahkan. Erick menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar mencari siapa yang salah. Menurutnya, keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada pelatih, tetapi juga pada program yang dirancang serta performa para pemain. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu pertandingan saja. Semua aspek harus dievaluasi. Kesuksesan itu datang dari program yang terstruktur, pelatih yang kompeten, dan pemain yang tampil maksimal, ungkap Erick. Ia juga menyoroti bahwa hasil ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran, terutama bagi para pemain muda yang sedang menjalani regenerasi di timnas. Pemain sudah berjuang maksimal. Ini adalah pengalaman berharga, terutama untuk para pemain muda. Mereka harus terus diberi kesempatan untuk berkembang. Tambahnya, kartu merah dan keberuntungan yang tidak memihak. Dalam laga melawan Filipina, Indonesia sebenarnya sempat tampil cukup baik di awal pertandingan. Namun, insiden kartu merah yang diterima bek muda Muhammad Ferrari di babak kedua mengubah jalannya pertandingan. Bermain dengan 10 orang membuat Indonesia kesulitan menahan serangan Filipina, yang akhirnya mencetak gol kemenangan melalui situasi bola mati. Keberuntungan memang tidak berpihak kepada kita hari ini. Kartu merah itu sangat memengaruhi permainan. Tapi saya tetap mengapresiasi kerja keras para pemain. Mereka sudah memberikan yang terbaik di lapangan, ujar Erick. Regenerasi sebagai fokus utama. Erick juga menyinggung pentingnya proses regenerasi dalam tim. Dengan banyaknya pemain muda yang diberi kesempatan tampil di ASEAN Cup 2024, Erick melihat ini sebagai langkah positif untuk masa depan sepak bola Indonesia, meskipun hasilnya belum maksimal. Regenerasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita harus berani memberikan pengalaman kepada pemain muda. Hari ini, meskipun hasilnya kurang memuaskan, mereka mendapatkan pelajaran berharga yang akan berguna di masa depan, katanya. Harapan Erick untuk masa depan timnas. Meski kecewa dengan hasil di ASEAN Cup 2024, Erick tetap optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Ia yakin, dengan evaluasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, timnas bisa bangkit dan tampil lebih baik di kompetisi berikutnya. Kita tidak boleh larut dalam kekecewaan.
Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman ini. Semua harus bekerja lebih keras, baik itu federasi, pelatih, maupun para pemain, tegas Erik. Ia juga menyebutkan bahwa PSSI akan segera mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya, termasuk keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Kami akan melihat apa yang terbaik untuk timnas. Fokus utama kami tetap membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tutup Erik. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.